Aktingnya jago dia, sebenernya nggak baik dia itu. Oke, aku di film Surat Bisu Untuk Tuhan ini berperan sebagai Angel. Angel itu adalah seorang lawyer. Dia masa kecilnya bersama kakaknya di Indonesia menjadi anak jalanan, jadi pengamen. Tapi abis itu dia pindah ke Australia, diangkat anak oleh orang Indonesia, separuh Indonesia, bapaknya Australia. Akhirnya sekolah di sana dan jadi lawyer yang banyak bergerak di sosial. Jadi kerjanya di LBH gitu, untuk bantu orang yang sedang membutuhkan. Kalau ini jadi siapa di sini? Oke, saya Fajar Bustomi. Saya sutradaranya di sini. Peran sutradara itu apa ya? Jadi ada karakter sutradara di film. Nggak saya di dalam film. Bapak sutradaranya. Kalau Yo. Mas Jo, Saya bermain sebagai Martin, dia dokter jantung. Karakter ini dia di sini ya, dia orang Indonesia yang sekolah dan lulus di sini dan terus praktek di sana. Karakter protagonis pastinya positif sekali, confident, dan dia merupakan karakter penting di dalam kisah Angel mencari kakaknya. Jadi itu yang bisa kita ceritakan sedikit. Diangkat dari novelnya Agnes juga, judul yang sama, Surat Kecil Untuk Tuhan. Jadi Agnes itu bikin novel dengan judul yang sama dengan yang tahun 2011. Jadi dia punya konsep bikin novel itu kayak chicken soup. Jadi judulnya sama tapi isinya itu cerita tentang orang, persoalan orang dengan Tuhannya berbeda-beda. Kalau yang pertama itu cerita tentang remaja yang sakit, kalau yang sekarang ini kan dua orang kakak beradik yang hidup tanpa kedua orang tua gitu. Jadi beda ceritanya. beda total. Yang pasti tentang anak jalanan, gimana pesan yang mau kita sampaikan bahwa kita harus lebih dalam lagi melihat anak-anak itu, bahwa anak-anak tuh bukan jalanan tuh bukan tempat yang tepat buat seorang anak tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ada satu dialog yang saya suka banget ketika si Angel pertama kali ke Jakarta, terus dia kasih uang ke anak jalanan, si supir taksinya bilang, ini sering banget kita ngalamin kan, jangan kebiasaan kasih anak kecil uang gitu kan, nanti dia jadi males. Terus dialognya Angel itu dia bilang, Bapak yakin dia pemalas gitu, karena kita sama ini kan di balik kaca melihat mereka gitu, tapi kita tidak berada di sudut pandangnya si anak-anak itu. Kadang-kadang kenapa dia jadinya mengamen itu kita kan nggak tahu gitu. Jangan istilah ini jangan suuzon gitu, jangan berburuk sangka gitu. Nggak ada orang yang mau mengemis, karena mengemis kan malu. Kalau usah ngemis, minta duit aja kan, minjem uang aja kadang-kadang orang malu kan. Pesan-pesan itu sih maksudnya, gimana cinta terhadap Tuhannya, gimana cinta terhadap kakak, gimana cinta terhadap keluarga, ya kayak gitu sih. Dua orang ini dan beberapa pemain yang ada di film ini buat saya anugerah dari Tuhan gitu. Jadi mereka ini buat saya ya, mereka dihadirkan ke film ini tuh memang pas gitu. Jadi saya penggemar bunga. Oke, gitu kan. Res. Nggak, maksud saya nonton hampir semua filmnya bunga saya nonton gitu, kecuali yang remaja-remaja cinta-cintaan itu ya nontonnya selewatan gitu. Tapi beberapa kayak Jilbab, terus Nabi Ainun gitu, saya nonton filmnya dia, dan saya lihat dia acting ketika produser menyarankan bunga, saya langsung oh ya oke. Yang susah tuh ini cari karakter Dr. Martin, karena Dr. Martin itu sosok yang harus berasa baiknya tuh tulus, bukannya acting gitu, bukannya sekedar baik untuk menolong wanita gitu, bukan. Dia memang dokter yang tulus gitu. Nggak gampang dapetin pemain yang secara mukanya terus cara dia ngobrol gitu. Jadi ketika ketemu Jo, saya langsung ini dia orangnya ini. Ini dia nih kayak. Aktingnya jago dia, sebenarnya nggak baik dia itu. Cuma dia tuh aktingnya jago banget, gila. Jadi
gitu ya, Lukman juga gitu. Dan saya nonton juga kayak Fast and Furious, terus filmnya apa yang di Jepang tuh Latazan, dia main drama di situ kan. Saya lihat oke nih orang nih, boleh nih gitu kerja sama dia. Jadi makanya saya bilang ini anugerah. Ketika saya selesai syuting, jadi melihat dari reading, syuting, editing, saya ngeliat ini anugerah nih, ini jodoh, ini tepat. Jadi sebenarnya ceritanya adalah pada suatu waktu, pada sebuah momen, aku dapat beberapa tawaran main film. Ada 3 skrip yang masuk ke email aku pada waktu itu dari manajer aku, nih ada tawaran film ini. Otomatis aku baca sinopsis dan aku baca ceritanya gitu ya, skripnya gitu, semuanya gitu. Aku baca lagi, yang pertama aku baca, wah bagus nih, tapi kisahnya tuh totally beda gitu semuanya. Yang ini aku baca juga, wah bagus. Terakhir yang aku baca adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Bukan bagus yang aku rasain, aku merinding dan aku nangis. Jadi aku rasa kalau udah seperti itu, cerita bagus itu banyak, tapi cerita yang bisa membuat kita sampai merinding nih, mau main nih kita bacanya tuh kayaknya merinding dan kita bisa punya perasaan yang amat sangat dalam banget dan sepertinya connect dengan skripnya. Aku rasa momen-momen seperti itulah yang dicari sama pemain gitu. Kalau kita mendapatkan that factor yang kita ngerasa kita punya connection sama skripnya. Jadi kalau buat aku sampai sekarang ini aku yakin banget atas pilihan aku memilih Surat Kecil untuk Tuhan karena aku ngerasa aku bisa memerankan si karakternya itu, si Angel, dan aku rasa film ini juga punya misi gitu, punya tujuan, punya pesan yang mudah-mudahan bisa impact-nya tuh besar buat society gitu, buat aku personally, buat family yang nonton, buat semua orang baik di Indonesia maupun seluruh dunia, karena filmnya it's a special movie gitu, film dengan tujuan yang amat sangat honest gitu, yang mudah-mudahan ya itu impact-nya bisa menyebar dan bisa menimbulkan sebuah pemikiran baru juga di kepala kita masing-masing yang nonton. Sebenarnya kalau saya milih film pastinya sih dari skrip ya, dari situ sih baru bisa dapat gambaran apakah film ini bagus atau enggak, atau apakah saya mampu atau enggak. Justru kadang-kadang skrip yang terlalu luar biasa kadang-kadang kita nggak bisa juga. Karena salah ambil, siapa tahu kita nggak mampu, siapa tahu kita tahu ada pemain lain yang bisa lebih mampu gitu. It's gonna be miscast kalau kita salah menentukan pilihan. Jadi saya melihat membaca karakter ini, terus strip secara keseluruhan, suatu cerita yang luar biasa yang punya mengangkat isu sosial yang menurut saya harus diangkat, tentang anak jalanan, tentang premanisme di jalan di mana anak-anak itu harus menjadi sapi perah untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Hal-hal itu yang terjadi di seluruh dunia dan di Indonesia saya rasa sangat-sangat banyak dan sangat-sangat harusnya lebih ada perhatian gitu. Dan itu saya rasa strip itu memiliki kekuatan itu yang saya rasa nggak cuma suatu cerita drama, tapi suatu film yang mempunyai message sosial yang saya juga personally care, dan karakter yang luar biasa ditulis oleh Mbak Upi yang saya rasa Martin itu mempunyai banyak kesamaan dengan saya rasa saya bisa relate banget ke Martin dan saya mempunyai guts gitu, I can play this character gitu. Jadi itu sih yang membuat saya jatuh cinta ke skripnya dan saya mau bergabung di film ini. Apalagi sekarang saya udah tahu, Bagi Bunga juga menghubungin kan, bilang kalau hey mainnya Surat Cinta Tuhan, aku yang main jadi Angel gitu. Aku langsung oh my god, I mean like people yang involved, orang-orang terbaik gitu kan, orang-orang yang saya udah kenal, which is chemistry-nya juga udah dapet dari awal kan, kita udah temenan. Dan aktor-aktor besar seperti Lukman Sabdi, Rifnu, ada Orkasi, ada Joshua, dan aktor-aktor kecil yang luar biasa. Jadi mungkin ini kalau saya tolak atau saya nggak mengambil sih sesuatu yang merugikan buat saya. Film yang secara karir bagus, secara acting akan challenging, tapi juga mempunyai message powerful. Iya. Kalau ditanya kebutuhan sih ya kebutuhannya kadang-kadang orang butuh hiburan gitu kan ya, pengennya yang ringan, yang menghibur, yang bikin kita ngayal-ngayal gitu kan. Kalau film ini sih nggak ngayal sih sejujurnya ya. Film ini ibarat lagi ngayal, kita ditaruh di on the ground gitu untuk coba deh lo lihat sekeliling lo. Tapi
aku rasa di satu sisi di luar orang membutuhkan sesuatu yang mungkin entertaining seperti komedi gitu, hal seperti ini juga jangan sampai tidak dilihat gitu. Maksudnya aku message this movie has a very powerful message yang kalau kita mau lihat ke diri kita yang paling dalam, kita harusnya nonton film seperti ini. Tapi jangan salah, ini film juga bukannya terus jadi berat, jadi stressful, jadi apa, enggak. Karena memang digarapnya memang indah gitu. Jadi kita berusaha menyampaikan sesuatu pesan dengan gambar dan flow dan warna yang buat aku itu indah gitu. Jadi kita nggak menggurui ya, kita nggak menjudge, kita nggak kasar lah ibaratnya, atau nggak membosankan gitu. Jadi jangan dipikir ini juga tidak bisa menghibur, enggak. Cuma memang mungkin bukan menghibur seperti kita menonton film komedi yang emang udah ketawa-ketawa, tapi ini akan memberikan apa ya, kayak hawa yang berbeda aja setelah kita nonton. Pertama kali saya ketemu Falcon buat jalan film Surat Kecil, saya dititipin pesen satu. Dia bilang, Falcon udah sampai bikin film warkop 6,8 juta penonton. Itu sebuah pencapaian yang nggak mudah gitu ya gitu. Nah sekarang tuh lo gua kasih nih kesempatan bikin film untuk Lebaran, momen yang spesial buat banyak orang gitu. Tolong lu bikinin film, lu lupain deh komersil ya, lu lupain, bikin film yang bisa menyentuh orang gitu. Oke, saya bilang oke, berarti kualitas kita harus jaga. Oh iya, tentu nonton bayar tiket harus kita sajikan kualitas yang terbaik. Yang ada di kepala saya adalah kadang-kadang kita bikin musik gitu ya, kayak Michael Jackson, John Lennon gitu ya. Dia ada film-film musik-musik yang romance, percintaan, tapi sampai sekarang kita masih teringat image-nya John Lennon, Michael Jackson, ya kan kayak gitu. Nah, saya merasakan oke, ini film ini saya harus bawa seperti John Lennon bikin lagu itu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak harus ikutin tren, tapi kita taruh rasa kita di setiap karya kita gitu. Akhirnya penonton tuh bisa merasakan. Iya. Kan bukan hanya kebahagiaan yang ingin dirasakan penonton, tapi ingin sesuatu yang menyentuh perasaan mereka. Akhirnya dia kangen, dia ketemu keluarganya, dia bisa peluk setelah nonton film ini. Karena saya berada di sini jadi sutradara itu karena saya tersentuh nonton filmnya Steven Spielberg gitu. Saya melihat dulu kan saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi orang yang banyak nolong orang gitu kan. Terus tiba-tiba kayak nilai saya nih nggak cukup jadi dokter nih gitu kan. Saya nonton film itu, ini sutradaranya Steven Spielberg bisa kasih itu ya, sampai saya akhirnya tersentuh bahwa jadi sutradara bisa juga loh memberikan masukan ke buat penontonnya bahwa kalau saya nonton Sanders itu kan kayak bersyukur banget kita bisa hidup, kita bisa kayak gitu ya. Saya itu sih yang saya pikirkan. Saya tidak memikirkan trennya kemana, tapi saya pikirnya taruh rasa lo di karya lo gitu. Kayak John Lennon taruh di Imagine kayak gitu. Itu semua kan tren itu terjadi karena film itu dibuat dengan baik dan film-film lain tiba-tiba mengikuti alur yang sama. Saya rasa sih penonton Indonesia, penonton yang pintar ya, kita menonton film itu ibaratnya banyak banget ya, film yang masuk sini dari luar negeri, dari dalam negeri juga produksinya juga banyak. Setiap penonton kita pada saat melihat satu film genrenya apapun, pada saat film itu 10 menit pertama mereka ada hook dan mereka mau nonton sampai habis dan mereka merasakan di karakter-karakter yang ada di film itu berhasil dan itu akan jadi genre apapun, mau komedi mau drama itu udah bukan masalah lagi. Jadi tren itu saya rasa suatu pemikiran sebenarnya pada saat suatu film sukses diikuti film lain, tapi saya rasa film ini mempunyai sesuatu yang fresh ya, film yang drama ada romance tapi ketika cocok untuk keluarga dan film yang punya misi yang kuat dan pemain-pemain yang kuat. Saya rasa harusnya kita bisa menghook penonton yang dari awal dan kita rasa film ini bisa menjadi nggak cuma bikin tren, tapi film ini bisa diterima intinya sih, apalagi pada saat Lebaran momen yang penting sih.